Selamat datang di Learning by Tiffany. Belajar asik bersama Miss Tiffany. Klik subscribe. Halo adik-adik semuanya. Di video ini Miss Tiffany mau memberitahu kunci jawaban dan membahas latihan soal faktor bilangan. Soalnya ada di video sebelumnya ya adik-adik. Ayo, sudah ditonton belum? Kalau belum ditonton dulu. Karena di video sebelumnya, Miss sudah ajarkan cara mengerjakan faktor bilangan, memberikan 5 nomor latihan soal, yang sekarang akan Miss Tiffany beritahu jawabannya dan bahas di video ini. Jadi wajib ditonton ya video yang sebelumnya. Oke, ini dia latihan soal yang Miss sudah tunjukkan di video sebelumnya. Kalau adik-adik belum mengerjakan atau belum selesai, boleh diselesaikan dulu. Karena sebentar lagi Miss Tiffany mau memberitahu kunci jawaban dan membahasnya bareng sama adik-adik. Kalau belum selesai boleh di pause dulu ya adik-adik ya. Kalau sudah selesai, yuk langsung ditonton lanjut videonya. Nah sekarang ini Miss Tiffany sudah tunjukkan kunci jawabannya. Ini dia. Dan akan Miss Tiffany bahas. Nomor 1. Buatlah faktor dari bilangan 12. Untuk membuat faktor, adik-adik buatlah huruf T. Seperti ini. Lalu kita tulis 12 sesuai dengan permintaan soal. Itu di atasnya sini, 12. Sekarang kita mau membuat perkalian yang hasilnya sama dengan 12. Ya kan? Kita mulai dari angka 1. 1 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 12 atau 12 dibagi 1. Jawabannya adalah 12. Ulang ya, karena 1 dikali 12 hasilnya sama dengan 12 atau 12 dibagi 1 hasilnya sama dengan 12. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke 2. 2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 12 atau 12 dibagi 2 sama dengan, jawabannya adalah 6. Karena 2 dikali 6 hasilnya sama dengan 12 atau 12 dibagi 2 hasilnya sama dengan 6. Oke, kita lanjutkan ke angka 3. 3 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 12 atau 12 dibagi 3. Jawabannya adalah 4. Sekali lagi, karena 3 dikali 4 hasilnya sama dengan 12 atau 12 dibagi 3 hasilnya sama dengan 4. Oke, setelah angka 3 itu adalah angka 4. Kita tulis di sini. Nggak perlu adik-adik. Karena 4-nya sudah ada di sini. Jadi nggak usah dilanjutin di sini, ngapain kembar-kembar, kan gitu ya. Artinya kita sudah selesai. Sudah stop. Jadi, inilah faktor dari bilangan 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nih, ada di sini ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke soal yang nomor 2. Kita akan mencari faktor dari bilangan 36. Kita tulis 36 di atas seperti ini. Lalu kita akan mulai lagi dari angka 1. 1 dikali 36 sehingga hasilnya 36 atau 36 dibagi 1 hasilnya sama dengan 36. Itu ya. Kita lanjutkan 2. 2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 36 atau 36 dibagi 2 hasilnya sama dengan, tuh, kita bisa pakai cara pembagian seperti biasa.
Nah, jadi 36 dibagi 2 hasilnya 18. Maka ini kita isi dengan 18. Oke, Miss ulang ya. 2 dikali 18 hasilnya sama dengan 36. Atau 36 dibagi 2 hasilnya sama dengan 18. Oke, sekarang kita lanjutkan. 3 kali berapa yang hasilnya 36. Kalau adik-adik mau hitung sendiri pakai cara pembagian boleh, tapi sekarang supaya lebih cepat, Miss langsung beritahu jawabannya ya. 3 kali 12 hasilnya sama dengan 36. Atau 36 dibagi 3 hasilnya sama dengan 12. Lanjut, 4 kali 9 hasilnya sama dengan 36. Atau 36 dibagi 4 hasilnya sama dengan 9. Lanjut, 5 tidak ada ya. Tidak ada hasil perkalian 5 yang sama dengan 36. Atau 36 ini tidak bisa dibagi 5. Sehingga 5 tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan. Kita hapus ya dia. Lanjut, 6. Oh ada 6 kali 6 yang hasilnya sama dengan 36. Atau 36 dibagi 6 hasilnya sama dengan 6. Angka berikutnya, oh nggak perlu ya adik-adik, karena kan setelah ini tuh sudah 6 nya udah ada di sebelah kembar. Artinya sudah berhenti, stop, selesai sampai di sini. Jadi faktor bilangannya adalah 1, 2, 3, 4, 6. Nah, kalau di sini 6-nya ada 2 ya. Itu dipilih salah satu aja. Tidak usah ditulis dua-duanya. Oke. Lanjut, 9, 12, 18 dan 36. Nih, seperti yang sudah Miss Tiffany catat di sebelah sini. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya. Berikutnya adalah 28. Kita buat huruf T seperti biasa. Kita tulis angkanya 28 di atas, lalu kita membuat perkalian yang sama dengan 28. Kita mulai dari angka 1. 1 kali 28 sehingga hasilnya menjadi 28. Atau 28 dibagi 1 hasilnya sama dengan 28. Lanjut, kita coba 2 dikali 14 hasilnya sama dengan 28. Atau 28 dibagi 2 hasilnya sama dengan 14. Berikutnya, 3 dikali berapa yang hasilnya 28? Tidak ada. Tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 28. Jadi, 28 tidak bisa dibagi 3. Kita tidak boleh menggunakan angka 3. Kita hapus ya. Sekarang kita coba 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 28? 7. 4 kali 7 hasilnya 28. Atau 28 dibagi 4 hasilnya sama dengan 7. Berikutnya 5. 5 kali berapa yang hasilnya 28? Nggak ada. Jadi 28 nggak bisa dibagi 5 ya. Kita hapus. Berikutnya adalah 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 28? Wah, nggak ada juga. Jadi 28 nggak bisa dibagi 6, maka 6 nggak boleh dipakai. Kita hapus. Nah, sekarang kita mau pakai angka 7, tapi ternyata 7-nya sudah ada di sini adik-adik. Ini loh. Jadi ya nggak usah dimasukin angka 7-nya, nggak usah kembar. Artinya kita sudah selesai. Jadi sekarang kita hapus saja. Tuh ya, kita tutup di sini, kita tutup. Artinya
faktor dari bilangan 28 itu adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Nih, sudah ada di sini ya jawabannya ya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Berapakah faktor dari bilangan 42? Kita buat lagi huruf T seperti ini, lalu kita tulis 42 di atasnya. Seperti biasa kita membuat hasil perkalian dari 42 itu, tapi kita mulai dari angka 1 ya, dari yang paling kecil. Yuk, 1 kali 42, sehingga hasilnya 42. Atau 42 dibagi 1 hasilnya sama dengan 42. Lanjut, 2 dikali 21 hasilnya sama dengan 42. Atau 42 dibagi 2 hasilnya sama dengan 21. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masukkan 3 dikali 14 hasilnya sama dengan 42. Atau 42 dibagi 3 hasilnya sama dengan 14. Oke, kita lanjut lagi. 4. Ternyata tidak ada hasil perkalian 4 yang sama dengan 42. Atau 42 nggak bisa dibagi 4. Artinya kita tidak boleh pakai angka 4. By the way, kalau misalkan adik-adik agak bingung kenapa kok 42 nggak bisa dibagi 4 atau tidak ada perkalian 4 yang hasilnya 42, caranya gimana? Apalagi kalau angkanya besar. Nah, kalau adik-adik bingung cara nyarinya gimana, apalagi kalau angkanya besar yang kayak tadi Miss bilang, adik-adik harus nonton di video yang pertama ya. Karena di situ Miss sudah jelaskan gimana sih kita tahu apakah 4 dikali berapa hasilnya 42 itu ada atau enggak, itu kita bisa tahu pakai caranya dari video yang pertama. Jadi adik-adik wajib simak juga ya videonya ya. Oke. Kita lanjutkan 5 kali berapa yang hasilnya sama dengan 42 itu juga tidak ada. Atau 42 nggak bisa dibagi 5. Jadi kita nggak boleh pakai angka 5. Lanjut, urut aja. Gitu ya, urut ya. Tadi 1, 2, 3 udah. 4 sama 5 udah dicoba tapi nggak bisa. Sekarang kita lanjut ke 6. 6 kali 7 yang hasilnya 42. Atau 42 dibagi 6, jawabannya adalah 7. Sehingga kita di sini udah selesai. Ya, karena kan setelah angka 6 kita mau nyoba angka 7 kan di sini. Tapi sudah nggak perlu lagi karena 7-nya ada di sini. Jadi kembar. Cukup stop di sini saja, nggak usah dikembarin. Lanjut. Cukup berhenti di sini. Jadi faktor dari bilangan 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Lanjut ya. Sekarang kita mau bahas berapakah faktor dari bilangan 64. Kita buat huruf T-nya seperti biasa. Kita tulis angka 64 di atas, lalu kita buat perkalian yang hasilnya sama dengan 64. Kita mulai dari angka paling pertama terkecil, yaitu 1 kali 64. Hasilnya 64. Atau 64 dibagi 1 sama dengan 64. Kayak biasa ya. Berikutnya 2 dikali 32, hasilnya adalah 64. Atau 64 dibagi 2, hasilnya sama dengan 32. Lanjut 3. Nah, jadi 64 ini tidak bisa dibagi 3. Sehingga 3-nya tidak boleh dipakai. Nggak boleh digunakan. Kita hapus ya. Kita lanjutkan ke 4. Ada 4 kali
16 yang hasilnya sama dengan 64 atau 64 dibagi 4 hasilnya sama dengan 16. Kita lanjutkan ke angka 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 64? Ternyata tidak ada ya adik-adik. Jadi 64 nggak bisa dibagi 5, maka ini tidak boleh digunakan. Kita hapus. 6. Tidak ada juga hasil perkalian 6 yang sama dengan 64, atau 64 tidak bisa dibagi 6. Jadi kita tidak boleh pakai, kita hapus. Lanjut lagi, 7. Tidak ada juga hasil perkalian 7 yang sama dengan 64, atau 64 juga tidak bisa dibagi 7. Lanjut, 8. Nah, ada nih kali ini. 8 dikali 8 hasilnya sama dengan 64, atau 64 dibagi 8 hasilnya sama dengan 8. Nah, di sini adik-adik nggak perlu lanjutin lagi. Udah cukup, stop. Karena kan setelah angka 8 apa? Udah kembar kan? Jadi nggak usah dilanjutin. Oke, jadi inilah penjelasan dan kunci jawaban dari soal latihan tentang faktor bilangan nomor 1-5 ini. Kalau adik-adik ada perlu, boleh di-capture, boleh juga ditonton ulang. Ya, karena sebentar lagi Miss akan hapus semuanya dan akan lanjut ke page yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah soal latihan yang berikutnya, nomor 6-10. Buatlah faktor dari bilangan-bilangan berikut ini. Yuk coba adik-adik pause videonya dan adik-adik kerjakan sendiri sampai beres ya. Apakah adik-adik sudah selesai mengerjakan? Jika belum, boleh di-pause dulu dan diselesaikan. Jika sudah, boleh dilanjutin nonton videonya. Karena sebentar lagi Miss Tiffany akan beritahu kunci jawabannya dan penjelasannya. Yuk disimak. Tada, ini dia kunci jawabannya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari nomor 6. Buatlah faktor dari bilangan 24. Kita kan harus membuat huruf T-nya seperti biasa. Lalu kita tulis angka 24 di atas. Kita buat hasil perkalian yang sama dengan 24. Kita mulai dari angka pertama. Angka 1 kali 24 sehingga hasilnya sama dengan 24, atau 24 dibagi 1 hasilnya sama dengan 24. Lanjut, 2 dikali 12 hasilnya sama dengan 24, atau 24 dibagi 2 hasilnya sama dengan 12. Lanjut, 3 dikali 8 hasilnya sama dengan 24, atau 24 dibagi 3 hasilnya sama dengan 8. Lanjutin, 4 dikali 6 hasilnya sama dengan 24, atau 24 dibagi 4 hasilnya sama dengan 6. Berikutnya 5. Oh, ternyata tidak ada perkalian 5 yang hasilnya sama dengan 24, atau 24 ini tidak bisa dibagi 5. Jadi kita hapus ya. Kita tidak usah pakai angka 5. 6. Nah, ternyata 6-nya sudah dipakai di sini adik-adik. Jadi kita tidak perlu tulis ulang. Berarti sudah stop, berhenti sampai di sini. Kita tutup, seret. Nah, jadi sekarang kita sudah menemukan faktor dari bilangan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Tuh. Oke, sekarang Miss Tiffany hapus dan lanjutkan ke nomor 7. Buatlah faktor dari bilangan 35. Kita tulis 35 di atasnya huruf T. Lalu kita buat perkaliannya, mulai dari angka 1. 1 dikali 35, hasilnya 35.
Atau 35 dibagi 1 hasilnya sama dengan 35. Lanjut, 2 dikali berapa yang hasilnya 35? Nggak ada ya adik-adik ya. Tidak ada perkalian 2 yang hasilnya 35. Dan juga 35 tidak bisa dibagi 2. Balik lagi, kalau adik-adik mau tahu gimana ya caranya kita tahu 35 tuh bisa dibagi 2 atau enggak? Nah, adik-adik bisa cari tahu jawabannya di video yang sebelumnya yang tadi Miss Tiffany sudah bilang ya. Di situ sudah dijelaskan cara untuk mengetahuinya. Jadi ayo disimak. Oke, lanjut yang perkalian 3. 3 kali berapa hasilnya 35? Nggak ada. Jadi 3 nggak boleh dipakai. Lanjut 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 35? Nggak ada juga. Tidak ada. 35 dibagi 4 itu tidak ada. Tidak bisa. Jadi kita hapus lagi, nggak boleh dipakai. Sekarang 5. 5 kali berapa hasilnya 35? Ada. 5 kali 7 hasilnya sama dengan 35. Atau 35 dibagi 5 hasilnya sama dengan 7. Sekarang kita lanjut. 6. 6 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 35? Oh, nggak ada adik-adik. Atau 35 nggak bisa dibagi 6. Jadi 6 tidak boleh digunakan. Kita hapus. 7. Oh, ternyata hasil perkalian 7 ada di sini. Jadi tidak usah dimasukin lagi karena kembar. Maka dari itu, faktor dari bilangan 35 sudah selesai. Kita tutup sampai di sini. Jawabannya adalah 1, 5, 7, dan 35. Tuh. Udah ya. Kita lanjutin membahas nomor 8. Buatlah faktor dari bilangan 48. Kita tulis 48 di atasnya, lalu kita membuat daftar perkalian yang hasilnya sama dengan 48. Seperti biasa, kita mulai dari angka yang pertama, 1. Dikali 48 hasilnya 48, atau 48 dibagi 1 hasilnya 48. Kita lanjut, 2 dikali 24 hasilnya sama dengan 48, atau 48 dibagi 2 hasilnya sama dengan 24. Kita lanjutkan lagi, 3 dikali 16 hasilnya 48, atau 48 dibagi 3 hasilnya sama dengan 16. Kita lanjut, 4 dikali berapa yang hasilnya 48? Jawabannya adalah 12. 4 dikali 12 hasilnya 48, atau 48 dibagi 4 hasilnya adalah 12. Kita lanjutkan, 5 dikali berapa yang hasilnya 48? Nggak ada. Tidak ada hasil perkalian 5 yang sama dengan 48, atau 48 tidak bisa dibagi 5. Jadi kita tidak boleh pakai 5. Kita harus ganti ya ke angka yang berikutnya, yaitu 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 48, atau 48 dibagi 6, yaitu 8. Nah, jadi setelah angka 6 itu kan angka 7. Ternyata tidak ada perkalian 7, jawabannya 48. Atau 48 nggak bisa dibagi 7. Jadi 7 tidak boleh digunakan. Kita lanjutkan ke 8. Ternyata 8-nya sudah ada di sini. Jadi kita nggak perlu nulis ulang ya. Artinya kita sudah selesai. Cukup. Kita tutup. Maka faktor dari bilangan 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48.
Nah, seperti ini adik-adik. Sekarang misalkan hapus dulu ya. Kita lanjutkan ke nomor 9. Buatlah faktor dari bilangan 72. Kita tulis di atas 72. Kita mulai dari 1. 1 dikali 72 hasilnya sama dengan 72, atau 72 dibagi 1 hasilnya 72. Berikutnya adalah kita masukkan 2 dikali 36 hasilnya sama dengan 72, atau 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36. Kita lanjutkan 3 dikali 24 hasilnya sama dengan 72, atau 72 dibagi 3 hasilnya sama dengan 24. Kita lanjutkan lagi. 4 dikali 18 hasilnya sama dengan 72, atau 72 dibagi 4 hasilnya adalah 18. Lanjut. 5 dikali berapa yang hasilnya 72? Oh, ternyata nggak ada. Tidak ada hasil perkalian 5 yang jawabannya 72, atau bisa dikatakan 72 tidak bisa dibagi 5. Jadi kita tidak boleh pakai angka 5. Kita hapus. Kita gantikan dengan 6. Ada ya? 6 dikali 12. Hasilnya adalah 72, atau 72 dibagi 6 hasilnya adalah 12. Kita lanjut. 7. Ternyata tidak ada hasil perkalian 7 yang sama dengan 72, atau 72 nggak bisa dibagi 7. Jadi kita nggak boleh pakai angka 7. Kita tulis 8. Oh, ada. 8 dikali 9 hasilnya 72, atau 72 dibagi 8 hasilnya adalah 9. Kita tulis angka berikutnya setelah angka 8, yaitu 9. Oh, ternyata nggak perlu, karena di sini sudah kembar angkanya, jadi kita tidak perlu melanjutkan. Kita tutup sampai di sini. Kita catat ya. Faktor dari bilangan 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Yeay! Selesai. Kita lanjut ke nomor 10. Buatlah faktor dari bilangan 81. Kita tulis 81 di atas. Lalu kita buat hasil perkalian yang sama dengan 81. Kita mulai dari angka 1. Kali 81, hasilnya sama dengan 81. 2 kali berapa yang hasilnya 81? Nggak ada. Artinya 81 tidak bisa dibagi 2. Jadi kita tidak boleh pakai angka 2. Kita hapus. Lanjut 3. 3 kali 27 hasilnya sama dengan 81, atau 81 dibagi 3 hasilnya 27. Lanjutin ya. 4. Oh, ternyata tidak ada hasil perkalian 4 yang sama dengan 81, atau 81 nggak bisa dibagi 4. Jadi 4 nggak boleh dipakai, kita hapus. 5. Tidak ada juga hasil perkalian 5 yang sama dengan 81, atau 81 nggak bisa dibagi 5. Jadi 5 nggak boleh dipakai. 6. 81 juga nggak bisa dibagi 6. Jadi 6 juga nggak boleh dipakai. 7. 81 juga tidak bisa dibagi 7. Jadi 7 nggak boleh dipakai.
8. 81 juga tidak bisa dibagi 8. Jadi kita harus hapus angka 8. 9. Oh, ada yang kali ini ya. 9 kali 9. Hasilnya sama dengan 81. Atau 81 dibagi 9, hasilnya sama dengan 9. Wah, ternyata ini kan angkanya udah kembar. Jadi tidak perlu dilanjutin lagi. Artinya sudah selesai. Kalau sudah selesai, seperti biasa kita tutup. Sret. Maka faktor dari bilangan 81 adalah 1, 3, 9. Tuh, seperti biasa kalau 9-nya kembar ada 2 gini, kita cuman perlu tulis 1 kali saja ya. Nih, 9, 27, dan 81. Oke, berarti pembahasan dan kunci jawaban dari latihan soal nomor 6 sampai 10 ini udah selesai ya adik-adik ya. Coba kita lihat halaman berikutnya. Wah, ternyata latihan soal tentang faktor bilangan sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mau mengerjakan semua latihan soalnya dan sudah mau mendengarkan penjelasan dari Miss Tiffany. Congratulations, sekarang adik-adik sudah bisa ya, sudah paham ya mengerjakan faktor bilangan. Kalau gitu sekarang waktunya adik-adik belajar tentang kelipatan bilangan. Adik-adik bisa belajar di video yang berikutnya. Stay tune dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.